Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ners Talib. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Pada dua kali kesempatan sebelumnya kita sudah menjawab tentang apa itu konsep keluarga, apa itu konsep keperawatan, konsep keluarga sejahtera. Pada kali ini, kesempatan ini, kita akan sama-sama sharing tentang konsep keperawatan keluarga. Ya, jadi apa sebenarnya itu keperawatan keluarga? Jadi ini definisinya merupakan tingkat perawatan kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada keluarga sebagai unit terkecil yang bertujuan mencapai kemandirian perawatan sehingga tercapai status kesehatan yang maksimal. Jadi itu definisi dari keperawatan keluarga. Jadi tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, jadi tindakan keperawatan kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada keluarga sebagai unit terkecil yang bertujuan untuk mencapai kemandirian perawat sehingga tercapai status kesehatan maksimal. Ya, itu definisinya. Keluarga sebagai unit terkecil karena saling mempengaruhi sesama anggota keluarga, lingkungan, sampai ke masyarakat. Ini kayaknya kalau keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, saya kira ini sudah dijelaskan dalam dua konsep sebelumnya. Apa bedanya keperawatan keluarga dengan bidang lain? Kalau di keperawatan keluarga, target pelayanannya adalah keluarga. Kalau di bidang lain, dia individu atau masyarakat. Kemudian berfokus pada interaksi keluarga. Kalau di keperawatan di bidang lain, berfokus pada interaksi perawat dengan individu. Kemudian di keperawatan keluarga, melibatkan semua anggota keluarga. Kalau di bidang lain, melibatkan individu, masyarakat, setiap anggota keluarga, tidak dilibatkan semua. Nah, kemudian yang keempat, komponen pengkajiannya berasal dari semua teori keperawatan dan perspektifnya cukup luas kalau di keperawatan keluarga. Kalau di keperawatan bidang lain, dia berfokus kepada satu, tidak terlalu luas. Nah, contohnya bagaimana? Contoh pengkajiannya. Kalau di keperawatan keluarga, semua teori pasti masuk. Misalkan teori dari keperawatan di keperawatan keluarga akan masuk juga keperawatan anak. Kenapa? Karena di keluarga ada anak. Di keluarga ada keperawatan maternitas. Karena ada ibu. Nah, kalau yang lain, dia akan berfokus keperawatan anak hanya akan membahas tentang keperawatan anak, tidak akan membahas tentang yang lain-lainnya. Kalau misalkan maternitas, keperawatan maternitas akan membahas tentang ibunya, tidak membahas yang lain-lainnya. Itu contohnya. Pokoknya di keluarga itu komplit, semua akan masuk ke situ. Ya, jadi itu bedanya, ada 4 bedanya. Targetnya keluarga, berfokus pada interaksi keluarga, melibatkan semua anggota keluarga, dan pengkajiannya lebih luas. Itu di keperawatan keluarga. Oke, apa tujuannya? Ada tujuan umumnya. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan, sehingga dapat meningkatkan status kesehatan keluarga. Itu tujuan umum dari keperawatan keluarga. Kemudian tujuan khususnya, tentu mengidentifikasi masalah kesehatan, mengatasi masalah kesehatan, kemudian mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan, jadi kita mampu, kemudian memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, meningkatkan produktivitas keluarga dalam peningkatan mutu hidupnya. Jadi itu ada 5 tujuan khususnya. Itu tujuan khusus dari keperawatan keluarga. Ini keluarga sebagai unit pelayanan, keluarga sebagai unit masyarakat, sehingga merupakan lembaga kehidupan. Ya. Kemudian keluarga sebagai basic yang dapat melakukan preventif dan promotif terkait masalah kesehatan. Jadi karena keluarga merupakan unit pelayanan, sebelumnya kita jelaskan sebagai unit terkecil, jadi dia akan berdampak kepada kehidupan di anggota keluarganya. Kemampuan keluarga untuk melakukan pencegahan dan pengobatan, promosi kesehatan, itu akan berdampak kepada seluruh keluarganya. Jadi kepala keluarga sebenarnya sini akan penting sekali dalam mengatur upaya preventif. Contoh, memodifikasi bagaimana rumahnya nanti, posisi
lubang anginnya, sebagaimana yang dijelaskan sama Florence Nightingale ya, tentang keberadaan air bersih dan lain-lain, itu preventif semua. Dan keluarga, bagian dari masyarakat harus mampu melakukan hal tersebut. Kemudian keluarga sebagai sistem, sehingga anak mempengaruhi seluruh anggota keluarga jika terjadi masalah kesehatan. Jadi satu yang sakit, semua akan kena. Contoh sederhananya, anaknya pergi bermain hujan, pulang influenza, tidak menutup kemungkinan untuk orang tuanya akan terkena. Atau orang tuanya influenza, tidak menutup kemungkinan anak-anaknya dalam satu rumah itu akan kena. Sehingga kalau ada yang satu yang sakit, harus ada manajemennya. Oh, kamu sakit, untuk saat ini selama sakit harus di sini misalkan. Atau mungkin perlu disiapkan ruang perawatan tersendiri. Jadi kalau ada yang anggota keluarga yang sakit, ditempatkan di situ. Keluarga sebagai pengambil keputusan dalam memelihara anggota keluarga. Kemudian keluarga sebagai perantara efektif untuk berbagai upaya kesehatan masyarakat. Jadi kalau umpamanya ada penyuluhan-penyuluhan misalkan di balai desa, ya, satu saja anggota keluarga yang hadir, misalkan ayah atau ibu datang ke sana mengikuti kegiatannya, nanti di rumah dia terapkan. Misalkan di balai desa diajarkan bagaimana caranya membuatkan safety tank yang bagus untuk kesehatan, misalkan jaraknya harus 10 meter dari sumber mata air, atau hal-hal lain, maka nanti diterapkan di rumahnya setelah mengikuti promosi kesehatan balai desa, misalkan seperti itu. Jadi sebagai perantara yang efektif untuk memberikan kesehatan di keluarganya. Ini tingkat keperawatan keluarga. Ada keluarga sebagai konteks, kemudian keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga, kemudian tingkat tiga adalah keluarga sebagai klien. Kita lihat ya satu. Ini keluarga sebagai konteks, itu keluarganya sebagai pasien, kelompok primer yang terpenting, dan stresor dan sumber bagi klien. Jadi itu tahap pertama, latar belakang anggota keluarga. Nah, jadi di sini individu, ini keluarganya. Jadi kemampuan latar belakang, kemampuan seorang individu akan dipengaruhi oleh lingkup keluarganya, ruang lingkup keluarganya. Jadi stresor, apa yang terjadi di kotak yang besar ini akan mempengaruhi pada individu. Itu tingkat pertama. Fokus pelayanannya di individu yang akan dikaji dan diintervensi. Jadi jika ini keluarganya, maka kita akan fokus dulu ke sini, kita kaji kira-kira apa intervensinya yang diberikan, kemudian nanti diarahkan semua anggota keluarga untuk membantu proses perawatannya. Kemudian tingkat kedua, keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga. Jadi ini anggota keluarga satu, anggota keluarga anggota keluarga A, anggota keluarga B, keluarga C, anggota keluarga D. Jadi misalkan sini ayah, ibu, kemudian anak-anaknya dua di bawah, itu menjadi kumpulan. Jadi keluarga sebagai kumpulan anggota keluarga. Nah, kalau di teori sebelumnya kita bilang keluarga minimal ada 2 orang. Tapi sini nih dicontohkan ada 4. Dia kumpulan dari anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anaknya. Kemudian keluarga dipandang sebagai kumpulan jumlah individu dalam keluarga. Aha. Ini kayaknya konsepnya kembali ke yang awal ya, bahwasannya keluarga terdiri dari minimal 2 orang. Masalah kesehatan yang sama di tiap anggota akan dilakukan intervensi. Ya, jadi kalau pernah misalkan terjadi contoh si A pernah dapatkan sakit influenza, datang berawat ke pelayanan kesehatan, dapatkan intervensi tahap-tahapnya. Oh, saya harus melakukan seperti ini, 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap. Setelah sembuh, tiba-tiba ada anggota keluarga yang lain yang kena, maka dia akan lakukan di tiap anggota keluarganya. Oh, dulu waktu saya sakit seperti ini. Dulu waktu saya sakit seperti ini. Jadi masalah kesehatan yang sama dari tiap anggota akan diintervensi.
Kemudian tingkat yang ketiga itu adalah keluarga sebagai klien. Jadi kita melakukan perawatannya di keluarganya, walaupun individunya yang sakit. Jadi semuanya saling berhubungan. Keluarga dipandang sebagai fokus pengkajian keperawatan. Satu yang sakit, maka semua di sini, misalkan si ibu yang sakit, maka kita kaji semua di keluarganya, apa masalah yang timbul, ya. Kemudian fokus pengkajian intervensi keperawatannya, subsistem dalam keluarganya, peran-perannya dalam keluarga kita kaji semua, anggota keluarga sebagai unit interaksi, kemudian fokus intervensi hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, istri, suami, dan hubungan perkawinan lain-lain. Jadi hubungannya kita kaji, hubungannya. Kemudian prinsip perawatan keluarga, keluarga sebagai unit kesatuan dalam pelayanan kesehatan. Tujuan utama keperawatan keluarga adalah meningkatkan status kesehatan agar produktivitas dan kesehatan keluarga meningkat. Kemudian aspek yang diberikan sebagai sarana peningkatan kesehatan keluarga, kemudian melibatkan seluruh anggota keluarga dalam merumuskan sampai dengan mengatasi masalah, kemudian mengutamakan preventif dan promotif. Jadi kita di keperawatan keluarga bagaimana caranya mencegah dan melakukan promosi kesehatan. Walaupun nanti ada kuratif, kalau umpamanya ada yang sakit baru kita ini. Jadi mengutamakan preventif dan promotif, tapi tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Sumber daya keluarga dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi apa-apa yang ada di keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan harus dimaksimalkan penggunaannya. Pendekatan yang digunakan yaitu problem solving dengan proses keperawatan yang melalui tahap asuhan keperawatan keluarga. Ini kegiatan utama asuhan keluarga adalah penyuluhan kesehatan. Jadi memang kalau kita ini banyak terjadi pada saat PKL, ya, praktik kerja lapangan. Yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana caranya mengajarkan para mahasiswa dalam melakukan penyuluhan kesehatan. Karena yang paling penting pada keperawatan keluarga adalah penyuluhan kesehatan. Diutamakan kepada keluarga yang berisiko tinggi. Jadi kalau umpamanya kita berada di satu daerah, di satu tempat, maka kita lihat nanti kira-kira ini keluarga yang mana yang paling berisiko. Misalkan di suatu tempat ada pembuangan sampah. Jadi ada penampungan sampah akhir ya. PTA, tempat TPA, tempat penampungan akhir ya. Jadi berarti yang perlu dilakukan yang berisiko tinggi sebenarnya adalah orang-orang yang dekat sekali dari tempat pembuangan sampah tersebut. Maka kita bisa lakukan penyuluhan kesehatan di sana, termasuk nanti air bersih mereka pasti akan terkontaminasi karena dari sampah-sampah pasti akan merembes ke air tanah mereka akan dipengaruhi. Bisa kita sarankan juga bagaimana sebaiknya mereka pola hidup di sana. Kemudian yang ketiga sasaran dalam keluarga yaitu semua anggota keluarganya. Peran perawat dalam keperawatan keluarga ini memberikan asuhan keperawatan keluarga, kemudian pengenalan masalah dan kebutuhan keluarga. Contoh yang tadi, berarti ada masalah yang kita sampaikan, yang tadi berada di sekitar tempat pembuangan akhir, sampaikan ini Bapak berisiko sekali untuk misalkan terjadi diare. Di sini udaranya juga tidak bagus. Sampaikan masalah-masalah apa yang ada. Kemungkinan besar air tanahnya juga akan dipengaruhi. Karena air tanah pasti akan merembes ke bawah. Sampah-sampah, limbah sampah ini akan merembes ke air tanah dan akan mempengaruhi kualitas air tanah yang ada di sekitar sini. Kemudian koordinator pelayanan kesehatan, bagaimana mereka bisa mencapai tempat pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, ya. Fasilitator, edukator. Jadi kita memfasilitasi. Kalau umpamanya kita ditempatkan penempatan di sebuah desa sebagai perawat di sana, perawat keluarga, maka kita harus memfasilitasi bagaimana mereka, contoh ada yang sakit tidak bisa dirawat di rumah, bagaimana kita memfasilitasi supaya mereka bisa ke pelayanan kesehatan. Mengedukasi
kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Contoh sederhana, bayi yang lahir ASI pertama jangan dibuang, karena itu banyak mengandung kolostrum. Yang awal-awalnya mereka buang, akhirnya setelah ada edukator mereka, oh ternyata ini bagus untuk imunitas. Edukator diajar. Kemudian konsultan. Konsultan di sini bantu mereka untuk menimbang tindakan apa yang sebaiknya mereka lakukan dalam mengambil keputusan. Jadi ada masalah, sampaikan. Mereka datang ke kita sharing, ini saya begini, harus bagaimana. Ada masalah seperti ini keluarga, harus begini-begini, saya harus bagaimana kira-kira. Nah, kita ambil dalam pemecahan-pemecahan masalahnya. Dan tadi kita problem solving dengan melakukan pendekatan asuhan keperawatan keluarga. Tahap pelaksanaan keperawatan keluarga, yang pertama itu membina hubungan kerjasama. Akan sulit melakukan sesuatu kalau kita tidak kenal dan tidak akrab dengan keluarga yang akan kita datangi. Jadi harapannya sebelum melakukan ke sana kita harus ada hubungan, bina hubungan dulu. Kontrak dengan keluarga, sampaikan maksud dan tujuannya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya bisakah saya ini, misalkan contoh, saya Abdul Talib, saya perawat Ibu di sini di desa ini, bisa saya datang berkunjung di rumah Ibu. Nanti mereka tanya apa maksud untuk apa. Jadi kita sampaikan. Jadi saya di sini mengidentifikasi beberapa masyarakat misalkan yang berisiko tentang masalah kesehatan. Saya akan datang ke tempatnya Ibu karena saya lihat posisinya di sini terlalu dekat dengan TPA. Saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan dan menjadi upaya untuk meningkatkan kesehatan di keluarganya Ibu. Ya. Jadi kita bantu memecahkan masalahnya, kemudian kita membina komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya kita yang bicara. Jadi nanti mereka juga sampaikan apa yang Ibu rasakan, disampaikan, oh begitu. Jadi ada komunikasi. Jadi dua arah. Kemudian ini kita lakukan pengkajian, analisa data, kita golongkan masalah kesehatannya, nanti kita scoring, ya. Kemudian tentukan sifat dan luasnya masalah. Ini ada susun prioritas dengan teknik scoring, susun intervensi, kemudian melaksanakan ASCEP sesuai, kemudian terakhir itu melakukan evaluasi. Ya, mungkin yang berbeda dengan keperawatan lainnya, di sini ada menyusun prioritas masalah dengan teknik scoring, kemudian kita ada namanya menentukan sifat dan luasnya masalah. Kalau pada keperawatan lain tidak ada seperti ini ya. Setelah dievaluasi kita tinjau keberhasilannya, seberapa persen pencapaian dari asuhan keperawatan keluarga yang diberikan. Saya kira cukup sekian. Jika masih ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.